Salam Bapak Ibu Saudara, kembali lagi di Studio Kristen Channel. Terima kasih sudah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan debat-debat antara apologet Kristen Indonesia bersama polemikus Islam. Mari kita dengarkan debat ini dan mari kita simak dengan baik. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati kita. Sebagai Tuhan tuh orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai yang tiada duanya. Dia yang mengedepankan. Sekarang ganti lagi. Tahu kalau ini remote ini kalau kau di depanku udah kulempar kau pakai remote. Ya dia yang menjadikan. Barusan kau bikin kan? apa tadi definisimu? Apa tadi kau bikin definisimu tadi? Definisi tentang Tuhan. Dia yang menciptakan, dia yang berarti orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan adalah orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai sang pencipta? Tidak. Tadi kau bilang menjadikan sesuatu sebagai Tuhan, menjadikan satu sebagai yang pencipta. Gimana sih? Hawa nafsu bukan Tuhan. Ini kan ada orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan. Itu berarti kan orang kiasan, ini membuat hawa nafsunya sebagai sang pencipta. Kiasan berarti dalam artian dia yang mengedepankan hawa nafsunya. Mengedepankan. Ya, berarti orang yang menjadikan lebih mengutamakan hawa nafsunya. Mengutamakan. Oke, kutanya sama kau. Kau mengedepankan Muhammad atau dirimu? Ya, Muhammad. Oke, kau mengutamakan Muhammad atau dirimu? Muhammad. Berarti kau menuhankan Muhammad? Tidak, karena dia makhluk. Kan? Karena dia makhluk. Aduh. Udah, kau ke laut kau. Kau yang bikin definisi. Kau sendiri yang mengganti. Setelah kau ganti, ku terapkan kepada Muhammad, masih kau bilang bukan. Memang kau. Harus kudidik ini semua ini satu-satu ini. Satu persatu kudidik ini. Arul Alang 88, Muslim bang? Arul Alang? Jangan keluar dari aplikasi bang. Kita hitung 1, 2, 3. Sulit banget pokoknya, sulit. Halo Bang Tan Gunawan, apa kabar Bang? Bang Edis. Ya, gimana Bang? Jangan mau open cam ya Bang Edis. Oh iya Bang, untuk sekarang ini nanti dulu memang Bang. Sampai kapanpun jangan Bang Edis. Iya Bang, ya Bang. Sebaiknya jangan Bang. Ya, saran akan saya pertimbangkan Bang. Ya, nggak apa-apa Bang, nggak apa-apa. Aku diturunin aja Bang. Oke, makasih Bang Tan Gunawan atas sarannya Bang. Terima kasih Bang ya. Shalom Bang, kuturunkan ya Bang ya. Shalom. Sulit. Ada yang mau naik namanya sulit nih. Bang Aan, Muslim Bang? Halo? Ini yang mana nih kira-kira teman-teman ini? Halo, Edriana Muslim. Alhamdulillah Muslim. Oke, siap berdiskusi yang baik? Insya Allah. Baik. Apakah wajib menjadikan Muhammad sebagai Tuhan? Apakah wajib menjadikan Muhammad sebagai Tuhan? Tidak. Oke, apa itu menjadikan sesuatu sebagai Tuhan? Tuhan yang berhak disembah. Menjadikan sesuatu sebagai Tuhan adalah menjadikan sesuatu sebagai yang berhak disembah. Yup.
Baik. Di dalam surat Al-Jasiyah ayat 23 dikatakan, maka pernahkah engkau melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Jadi orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya itu adalah orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai yang berhak disembah. Iya, pada waktu itu. Kan bukan kita itu. Jadi orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan adalah orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai sesuatu yang berhak disembah. Iya. Ya, Betul gimana itu sekali. caranya? Gimana caranya? Ya sesuai ayat yang Anda bawa tadi. Iya, gimana caranya? Siapa orangnya yang mengatakan, "Hei, sembahlah hawa nafsuku," gitu, siapa? Kan itu Siapa? tadi perumpamaan. Hah? Itu kan tadi perumpamaan. Mana di situ perumpamaan? Mana? Yang tadi kan. Mana di Orang-orang situ zaman perumpamaannya dahulu. mana? Orang-orang yang dahulu menyembah Orang-orang hawa zaman nafsunya, mana kan? di situ orang-orang zaman dahulu? Udah kau tidur aja, kau juga pun nggak tahu apa-apa. Ustadzmu tadi yang pertama sini namanya Abdul Ghani, sudah mengakui iya ada yang mentuhankan hawa nafsu. Kau datang ke sini itu orang zaman dahulu. Itu begini, itu begini. Kau aja nggak tahu kok gimana kau mau diskusi. Makanya kau baca dulu Quranmu, kau pahami dulu Quranmu. Ciku Muslim. Halo? Halo? Halo, Muslim bang? Muslim. Oke, wajibkah menjadikan Muhammad sebagai Tuhan? Nabi Muhammad bukan Tuhan. Saya nggak bilang dia bukan Tuhan. Wajibkah menjadikannya sebagai Tidak Tuhan? wajib. Tidak Hah? wajib. Tidak wajib. Oke, apa itu menjadikan sesuatu sebagai Tuhan? Apa dia? Apa itu menjadikan sesuatu sebagai Tuhan? Apa yang menjadikan sebagai Nah, Tuhan? kau aja bingung, tapi kau jawab tidak. Kau jawab tidak wajib, tapi kau tidak mengerti apa yang ditanyakan kepadamu. Kenapa kau bilang tidak wajib, tapi kau pertanyaan aja kau nggak tahu? Coba. Soalnya Ibarat kamu, kayak, dengarkan. Kau ibarat kata ditanya sama begini. Halo bro, what's your name? Yes. What's your name bro? Yes. kamu Bro, kamu apa itu what's your name? dengan soalan kamu. Apa ya? Kau cepat bener jawab, tapi kau nggak tahu apa yang ditanyakan sama kamu. Kamu sendiri juga dari apa yang kamu tanya. Dengarkan. Kamu Saya sendiri tanya sama pun dari jawab pertanyaan apa yang saya kamu sama tanya. kamu adalah begini. Wajibkah menjadikan Muhammad sebagai Tuhan? Kamu bilang tidak wajib. Memang Tapi pun. saya tanya sama kamu apa itu mentuhankan, kau tak tahu. Kau ngelawak namanya. Namanya kau ngelawak namanya. Makanya aku tanya sama kau. Dengar, Apa makanya aku tanya sama mentuhankan? kamu. Oke, Dengarkan, apa yang kamu paham dengan mentuhankan? dengarkan. Makanya saya tanya sama kamu. Apakah kamu tahu apa itu menjadikan sesuatu sebagai Tuhan? Saya mau tahu tanya ke kamu. Apa yang kamu paham dengan mentuhankan? Mentuhankan itu adalah menjadikan sesuatu itu sebagai sesuatu yang mengontrol kamu, yang menguasai kamu, yang mengatur kamu, yang menentukan kamu harus begini dan begitu. Itu artinya menjadikan sesuatu sebagai Tuhan. Saya tanya sama kamu, apakah kamu punya definisi yang sama dengan saya atau tidak? Kalau tidak, tolong jelaskan. Silakan. Ya, sama. Sama. Baik. Kutanya sama kau, kalau itu sama. Bukankah kau wajib menjadikan Muhammad sebagai sesuatu yang kepadanya kamu harus taat dan patuhi? Kami kena taat dengan Muhammad. Apa? Kami kena wajib taat pada Nabi Muhammad. Oke, wajib taat kepadanya, wajib tunduk kepada perintahnya, wajib melakukan apa yang dikatakan kepadanya. Iya. Betul? Ya. Berarti kau mentuhankan Muhammad. Definisi Tuhan dengan Kau yang udah kamu mutar-mutar pahami. lagi. Kau kok Bukan mutar-mutar mentuhankan itu. sih? Tidak. Kalau kamu ikut Dengarkan. Tadi kau tanya sama saya Tidak, apa? begini, saya Dengarkan, tanya kau. Cikgu, dengerin. Apa itu mentuhankan? Ku jawab. Mentuhankan adalah suatu perbuatan menaklukkan diri, menyerahkan kepatuhan dan ketundukan, menyerahkan supaya Anda harus diatur, supaya Anda harus begini dan begitu, semuanya ditentukan sama dia.
Kau bilang tadi setuju, betul? Iya Tuhan. Hah? Iya, kalau konsep Tuhan memang begitu Tuhan. Kita mentuhankan Tuhan. Allah itu begitu. Tapi tidak, bukan tidak kata Muhammad. Udah. Kau tidur di bawah. Kau pun nggak ngerti apa yang ku ngomongin. Heran, semua konslet. Nggak nyambung apa yang diomongin tuh nggak ditangkapnya. Kenapa kau nggak nangkap dengan yang ku maksudkan? Udah berapa orang yang ku ajak ngobrol? Nggak juga nyambung, nggak juga nangkap. Begitu sulitkah Anda memahami itu? Sulit banget Anda memahami itu. Sabil, Muslim Sabil? Muslim. Wajibkah menjadikan Muhammad sebagai Tuhan? Ada tema lain, Bang? Ya, abis ini udah selesai nih. Abis ini kita lagi. Karena udah pusing saya. Semuanya muter-muter. Ini Anda terakhir nih. Terakhir. Sabil. Ya. Wajibkah menjadikan Muhammad sebagai Tuhan? Ya, enggak ada perintahnya kok. Nggak ada perintahnya. Baik. Apa itu menjadikan sesuatu sebagai Tuhan? Disembah, bersujud. Bersujud. Baik. Kubukakan sama kau surat Al-Jasiyah ayat 23. Maka pernahkah kamu melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Ya, ada ayatnya itu. Oke. Kutanya sama kau, orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya berarti orang yang bersujud kepada hawa nafsunya? Belum tentu. Kan Nah, tadi kau bilang orang yang bersujud. Orang yang menuhankan sesuatu adalah orang yang bersujud kepada sesuatu itu. Sekarang di sini ada orang menuhankan hawa nafsu, tapi kau nggak tahu orang menuhankan bersujud. Aduh. Cobalah satu aja kalian yang sehat, ada nggak? Ada nggak satu aja kalian yang sehat? Ada nggak? Ini sehat ini. Oke, kutanya sama kamu. Apa itu menjadikan sesuatu sebagai Tuhan? Menjadikan sesuatu sebagai Tuhan, yang diibadahilah Tuhan itu. Yang dimintain doa. Oke, berarti orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan adalah orang yang berdoa kepada hawa nafsunya gitu? Enggak juga, enggak gitu. Terus yang mana? Yang benar definisi itu yang mana? Mana definisimu yang benar itu yang mana? Coba bikin dulu satu definisimu yang benar. Menuhankan sesuatu atau menjadikan sesuatu sebagai Tuhan adalah bla bla bla. Coba bikin yang benar dulu definisimu. Ada tema lain enggak? Biar agak ringan sedikit malam-malam. Apa yang kau tahu tentang Islam? Kita tentang Yahya itu aja. Nama Yahya itu kan masih Mau balik lagi ke situ. Ya, coba selesai kemarin saya. Baik, kuturuti. Ya. Kuturuti maumu. Sabil, coba Sabil, jangan ada suara anak-anak. Sabil masuk, Sabil, nanti kita kena pen. Baik. Sudah kau lihat di layar? Sudah saya hafal itu. Baik. Di situ ada kata-kata wahai Zakaria. Kami di sini siapa? Kami di sini ya malaikat dan atas perintah Allah. Oke, Kalau baik. di versi apa kan masyarakat kan? Versi Nggak ada di versi masyarakat, nggak ada. Aduh, ini juga kamu nggak paham. Kupikir kau cerdas, kupikir kau sudah melakukan penelitian 24 jam, ternyata nggak, nol sama sekali. Narasikan dulu. Wahai Zakaria, yang ngomong sama Zakaria ini siapa? Ya Zakaria, Allah berfirman kan? Allah yang ngomong. Oke. Jadi Allah ngomong, kami memberi kabar gembira kepadamu. Ya. Dengan seorang anak laki-laki. Ya. Namanya Yahya. Ya. Yang kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya.
Iya. Oke, baik. Kalau ada orang sama kamu ngomong, kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya. Berarti sebelum-sebelumnya dia udah pernah ngasih nama belum? Pernah. Pernah. Ya. Tapi namanya nggak seperti ini, betul? Bukan Yahya namanya. Oke, namanya tadinya ABCD. Yahya ini baru kali ini gitu ya? Iya, betul gitu. Oke, berarti tadinya orang ini ngasih nama kepada yang sebelum-sebelumnya, tapi nama-namanya kembar. Bukan kembar, beda-beda namanya. Bisa jadi Kalau beda-beda terus apa artinya? Yang sebelum seperti ini semuanya juga belum seperti itu. Gimana sih kamu? Karena Zakaria ingin memberikan nama seperti namanya. Ya kan? Di mana Zakaria ingin memberikan nama seperti namanya? Kan di Bible dikatakan. Kok Bible kitabmu? Aduh, gimana dia mau memberikan nama orang dia aja belum lahir kok? Aduh, kau ini kupikir kau ada ilmu, kau makin parah. Sabil kok parah banget sih Sabil. Saya ngikutin pola pikir Bang Edis, itu aja. Sabil, dengarkan Sabil. Kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya. Oke. Berarti sebelumnya dia sudah sering kasih nama, betul? Zakaria kan anaknya satu cuman itu. Yang memberikan nama kan Allah. Harus pakai bahasa apa saya teman-teman jelasin ini teman-teman. Sabil, ku bikin aja lah sebuah analogi lah biar enak Sabil. Kemarin saya kasih nama si tetangga itu, saya kan kerjanya tukang ngasih nama ini. Namanya saya bikin Budi. Terus abis itu Budi lagi. Terus Budi lagi. Nah sekarang ku kasih nama yang sebelumnya nggak seperti itu. Betul? Iya, nggak seperti tapi Oke, berarti sosok kami ini sebelumnya dia suka kasih nama orang, betul? Iya, betul. Oke, yang dikasih dia itu kembar-kembar terus, betul? Bukan kembar namanya. Oke, kalau nggak kembar terus gimana? Terus kalau nggak kembar terus kenapa ada kata-kata yang belum pernah seperti ini? Coba. Ya kan misalnya gini, orang pertama dikasih nama Doni, yang kedua Joko, yang ketiga Aldi, ya gitu. Oke, sebentar, ku catat dulu. Nah, kan? Sebentar, ku catat dulu logikamu, ku ikutin dulu. Pertama apa? Pertama dikasih anak Doni, ya kan? Doni, sebentar, ya. Doni. Terus yang kedua Aldi. Yang ketiga Joko, gitu kan? Yang ketiga Joko. Terus yang keempat Yahya. Nggak sama dengan yang ketiga itu. Sebentar, yang keempat Yahya. Sudah, oke. Kutanya sama kau, Doni, Aldi, Joko, Yahya, ada nggak satupun yang serupa? Namanya enggak. Berarti logikamu salah. Kalau ku bilang gini, dengar. Pertama kan Doni, terus kedua Aldi. Sama nggak Aldi dengan Doni namanya? Beda nggak? Iya beda. Beda. Terus Joko, beda lagi nggak? Beda. Terus Yahya, beda lagi nggak? Kalau saya kasih nama itu Joko lagi, baru protes nanti. Kok kasih nama Joko lagi? Iya, artinya kata-kata saya belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya berlaku juga kepada Aldi dan Joko, Pean. Karena Aldi pun juga tidak nama seperti sebelumnya. Joko pun juga tidak nama seperti sebelumnya. Yahya pun juga tidak sama seperti sebelumnya. Kalau tidak seperti sebelumnya, artinya sebelumnya itu pernah kembar. Gimana sih kau tuh? Banyak makan tua Bang Edi di sini. Coba dengarkan dulu. Hari ini ku kasih nama Doni. Oke. Kemarinnya ku kasih nama Doni. Kemarinnya lagi ku kasih nama Doni. Baru sekarang ku beri kau nama yang belum pernah seperti sebelumnya. Betul? Iya. Betul tidak kalimat itu? Iya, betul. Oke. Kalau hari ini kemarin Doni. Kemarin lusa Doni. Kemarin Doni. Hari ini Joko. Berarti kalimat yang belum pernah sebelumnya itu berlaku juga nggak kepada Aldi?
Berlaku juga nggak kepada Joko? Nah, gimana ini? Gimana sih kamu itu? Artinya ketika nama itu tidak kembar, maka itu berlaku kepada keseluruhan. Dengarkan, kalau ada kata-kata yang belum pernah, berarti sebelumnya itu udah pernah. Nama itu udah pernah kayak gitu, berulang. Iya. Paham nggak kamu? Paham. Misalnya gini kan, misalnya pertama Doni tadi kan, kalau dikasih Doni lagi, kok sama namanya, ya kan? Makanya dikasih. Makanya itu Asabil yang saya tanya sama kamu itu, kata-kata kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya itu mengandung makna, berarti sebelum-sebelumnya ada nama-nama yang kembar. Ada nama-nama yang kembar ya. Terus kalau nggak kembar ngapain dibilang yang belum seperti sebelumnya, yang tidak seperti sebelumnya? Coba. Iya kan di dalam Alkitab sono, ya kan mengatakan istrinya protes. Zakaria. Udah Aldi, kupikir kau ada ilmumu. Apalah yang kau pelajari Aldi? Coba Aldi, nih dengerin Aldi ya. Nih biar kau sehat, memang harus kutunjukkan kau ini memang. Nih Aldi ya. Nah, coba Nih. Alkitabnya Apa itu. nggak bisa kau akses Alkitab di situ Aldi? Coba. Nggak bisa kau akses Alkitab di situ. Makasih bang. Makasih yang kasih gift-nya, makasih. Bisa nggak kau akses Alkitab di situ? Injil. Bisa. Nih, ku bacakan sama kamu Aldi ya. Nih, dengarkan. Dengarkan Aldi ya. Baik-baiklah aku sabar lah dulu ya. Nih. Ku baca dari Waduh, sebentar. Bukan ini. Bentar ya, sabar Aldi ya. Ini malah mentuhankan tadi itu ini. Bentar. Nih, yang ini ya. Nih ya. Kita mulai dari ayat yang ke-58. Ya. Kita mulai dari ayat 59 ya. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu. Tahu nggak Aldi siapa yang dimaksud anak itu di sini di atasnya? Ya. Yohanes. Ya, dia belum dikasih nama kan, masih bayi dia kan, masih berumur 8 hari, betul? Oke, ya. Nah, menyunatkan anak itu dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Sebentar, kau udah paham belum dengan kalimat ini? Paham aku. Apa maksudnya itu gimana? Ya, mereka akan memberikan nama Zakaria seperti nama bapaknya. Oke. Baik. Tetapi ibunya berkata, jangan. Ia harus dinamai Yohanes, betul? Ya. Nah, ini yang saya bold warna hijau tebal ini. Ya. Kata mereka kepadanya. Siapa mereka ini? Kata mereka kepadanya. Iya, siapa mereka ini? Kata mereka kepada nggak kelihatan ya. Kata mereka masyarakat kan? Iya, masyarakat yang ikut turut hadir menyunatkan anak itu. Oh ya. Tetangga-tetangganya lah ya. Ya, yang rame-rame kan? Oh, kata tetangga-tetangganya itu orang-orang yang rame-rame turut hadir di acara sunatannya Yahya ini, surat sunatan yang bayi ini ya. Ya. Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian. Perhatikan, tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian. Mirip nggak ini dengan narasi Quran yang tadi? Iya, mirip. Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikan kepada anaknya itu. Ya. Ia meminta batu tulis lalu menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes. Dan mereka pun heran semuanya. Nah, jadi di narasi ini bukan malaikat yang kasih nama
bahwa Yohanes ini sebelumnya nggak ada nama kayak gitu, bukan. Tapi Tapi tetangga-tetangganya yang merasa bahwa kalau dia dikasih nama Zakaria, keluargamu nggak pernah ada yang namanya kayak begitu, sanak familimu. yang menulis di batu tulis itu Zakaria kan? Iya, Karena dia itu bisu sudah kan sebelum itu kan? iya, betul, Nah, berarti yang memberi nama kan Zakaria itu, bukan apa? betul, Yang Yahya itu. betul. Karena nggak serupa dengan nama dirinya. Iya, tapi gini loh, kau pun nggak kurang paham juga kau itu. Dengarkan. Kau orang yang sudah sangat tua, istrimu sudah sangat tua, tapi kau nggak punya anak. Sudah? Iya sudah. Oke. Datanglah malaikat kepada kamu malam-malam. Cup, dibilanglah sama kamu, Sabil, sesungguhnya istrimu, taruhlah istrimu namanya Susi, ya. Sesungguhnya Susi istrimu akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan kamu akan menamai dia Joko, misalnya. Oke? Iya. Nah, lalu kau nggak percaya? Dia kan, kami kan udah tua, bla 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 bla. Ah, kau karena kau nggak percaya, kau akan kubuat jadi bisu sampai semuanya ini terjadi, sampai semua perkataan saya ini menjadi nyata. Ah, bisulah kau, ya kan? Udah? Nah, lalu lahirlah anak ini. Ternyata lahir, gitu? Ya. Nah, menurut kebiasaan adat istiadatmu, kau kasih nama anakmu ini sesuai dengan familimu. Famili di rumahmu itu siapa? Nah, Ya, biasanya itu. kau mau kasih nama dia Sabil. Tetangga-tetanggamu mau kasih nama dia Sabil. Sudah? Sudah. Nah, waktu mau dikasih nama Sabil, istrimu ngomong, jangan dikasih nama Sabil. Dia harus dikasih nama Joko. Sudah? Ya, oke. Nah, lalu kaulah diminta karena kau bisu, kau minta batu tulis. Karena kau kan bisu. Ya. Nah, kau tulislah Bang Edis, namanya. bentar. Yang menolak kan ibunya Yohanes kan? Bukan Nama menolak. Oh, yang menolak diberi nama Zakaria. Iya, ya kan? Ya. Yang pertama yang meminta nama Zakaria itu Zakaria kan? Bukan. Terus siapa? Tetangganya. Oh, tetangganya meminta di Zakaria ya, nama Zakaria ya. Ini Bukan. loh. Makanya dengar. Nah. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk Nah. menyunatkan anak itu, dan mereka, perhatikan, mereka hendak menamai dia Zakaria menurut gitu. nama bapaknya. Ya paham saya. Tetapi ibunya, istrinya Zakaria, menolak. Jangan dikasih nama Zakaria dia. Tapi dia harus dikasih nama Yohanes. Ya. Nah, terus tetangganya itu heran. Dengan kata mereka kepadanya, tidak ada loh di antara sanak saudaramu yang bernama demikian itu. Nama Yohanes itu nggak ada di sanak familimu itu. Kok kamu kasih nama itu? Kan gitu. Ya barulah Zakaria dikasih batu tulis kan? Nah, lalu di Zakaria dikasih batu tulis, baru ditulislah namanya adalah Yohanes. Seketika itulah lagi dia baru kembali bisa bicara. Sudah? Sudah ya. Nah, sekarang ke Quranmu nih. Nih, biar kau paham isi Quranmu. Nih, apakah Quranmu itu menjiplak Bible dengan keliru? Nih. Nah, Bang, gini Bang Edis. enggak, serius dulu di sini, serius dulu nih. Nih, yang kami belum pernah memberi nama seperti itu sebelumnya. Jadi yang ngomong kepada Zakaria ini, dia bilang bahwasanya dia belum pernah ngasih nama kayak begini. Nah, artinya dia sebelumnya pernah ngasih nama nggak? Yang dia di sini itu Tuhan tadi. Iya, artinya sosok kami di sini yang belum pernah memberi nama seperti itu sebelumnya. Berarti tadinya dia pernah memberi nama nggak tadinya? Iya pernah, cuma nggak namanya. Siapa yang dikasih nama sama dia sebelumnya siapa? Kan saya bilang kemarin itu para nabi. Siapa? Nabi Adam siapa yang ngasih nama? Oke, Kalau nggak siapa yang namanya seperti itu sebelumnya? Siapa? Yohanes itu nggak ada. Terus yang seperti sebelum Adam siapa? Ya kan Adam Allah ngasih nama.
Iya, Nggak- terus nggak- siapa yang kembar? Siapa yang kembar? Yang ada. Terus kenapa harus dikasih dibilang yang belum pernah seperti itu? Berarti kan ada yang pernah seperti itu kalau belum pernah. Masih belum nangkap juga kamu maksud saya. Nggak nangkap Hah? saya kayak gitu. Saya, Iya. saya menangkapnya gini. Ada Karena berbeda IQ-mu memang Iblis Nur. gini loh, dengarkan. Ketika kamu nonton film ya, Ya. terus kamu ke kamar mandi, terus Ya. kamu tinggal nyuapin anak, terus kamu ke depan, ada yang kehilangan nggak kamu bagian-bagian itu? Bagian-bagian film yang keseluruhan itu ada yang kehilangan nggak kamu? Adalah jelas ada. Oke, ketika kamu disuruh nyeritain ulang, bingung nggak kamu? Kalau Ketika secara tadi terjeda, dengar, ketika kamu terjeda, terus kamu disuruh nyeritain ulang apa yang terjadi dari sebelum, kamu bingung nggak? Kalau secara umum enggak, kalau secara umum ya. Enggak, Kalau secara detail kamu bingung nggak? Jelas kalau secara detail iya jelas. Nah, makanya pertanyaan saya begini, apakah Quranmu ini disusun oleh orang yang dia itu samar-samar mengetahui kejadian yang sebenarnya sehingga ceritanya jadi begini? Enggak gitu Bang Edis, enggak gitu. Oke, sekarang aku tanya sama kamu kalau gitu. Kalau belum pernah, yang kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya, berarti dia pernah nggak memberikan nama seperti itu tapi beda? Seperti itu kan Yohanes tadi Bang Edis. Waduh, nggak nangkep juga ini. Coba saya naikkan dulu satu Kristen untuk membantu saya. Siapa tahu saya juga kurang minum ini, teman. Saya minta satu, teman-teman. Saya undang satu orang Kristen. Saya undang satu orang Kristen naik ke sini. Ya, saya minta satu orang Kristen teman-teman yang nangkep dengan omongan saya. Satu orang teman-teman. Coba kalau ada ya, Ya. yang sama dengan logika Bang Edis tuh. Ya, saya minta dulu satu orang sebentar. Ini lemot lagi. HP. Coba satu orang Kristen, silakan. Not responding ya. Erik Febrian, coba sebentar. Sabar ya, ini mendadak ini HP ini macam manu. Ini aja lah yang naik di atas nih. Ya, silakan Bang. Abang paham Bang dengan yang kita bicarakan Bang? Shalom Bang JPM. Halo. Shalom. Aduh berisik. Bang bisa diamankan dulu Bang suaranya Bang karena berisik Bang. Saya turun dulu aja ya mungkin ya. Line-line-nya dulu aja Bang. Oh iya Bang. Mudah-mudahan nggak satu-satunya Bang Edis logikanya seperti itu ya. Halo? Rumah seperti api. Iya kan? Oh. Halo? Halo. Iya, Kristen Bang? Yes, Katolik. Iya, mengerti Bang yang saya maksudkan tadi? Ini yang apa namanya? Yang pernah memberikan nama sebelum ini ya, sebelum nama yang dikasihkan terakhir ya, begitu? Enggak, Abang nyimak dari tadi atau baru datang? Oh barusan. Oke, kuturunkan dulu Bang ya, mohon maaf Bang ya. Ya, silakan. Ya, Erik Febrian. Nyimak Bang? Shalom Bang Edis. Shalom Bang, shalom. Nyimak Bang? Nyimak. Oke, silakan Bang. Coba diulangin pertanyaan Bang. Abang udah nyimak dari tadi? Nyimak tapi saya lupa pertanyaannya Bang.
Yang Enggak, apa, bukan pertanyaan, Bang. Bukan pertanyaan ini, bukan pertanyaan. yang namanya sama itu kan Bang. Iya, coba jelaskan sama Sabil, coba. Apa abang punya metode lain menjelaskan sama Sabil? Tidak ada Bang. Oke, berarti kuturunkan dulu Bang ya. Oke Bang. Iya, teman-teman, karena memang yang Kristen pun kadang-kadang juga nggak nyambung juga dengan yang saya bilangin. Kalau nggak nyimak dari awal memang ya nggak nyambung. Kadang-kadang memang penonton-penonton di TikTok ini teman-teman itu senangnya hal-hal yang sederhana gitu, yang kayak Tuhan, apakah Yesus Tuhan, cuman gitu-gitu aja. Kalau yang itu ya, Kita kan makanya akademis ya. saya minta dulu yang akademis ya, yang orang-orang yang yang akademis ya. Iya. Sebentar. Halo, selamat Ya, halo Bang, shalom Bang. Shalom, Iya, menyimak Bang. menyimak. Iya, silakan Bang. Begini Pak Sabil, yang dimaksud sama Pak Edes tadi, nama yang sebelumnya itu seperti saya nih, fam saya, nama saya kan Tambah. Jadi di keluarga saya itu punya keturunan Tambah. Jadi di lingkungan saya itu harus ada namanya famnya Tambah. Tetapi karena lahirlah tadi si Joko tadi, nggak boleh dinamanya ada Tambah, tapi namanya orang lain begitu. Kan ini kan sudah over, tidak lebarannya tidak di dalam lagi keluarga kita. Itu nih maksud Pak. Seperti di Muslim kan banyak menggunakan nama Muhammad Fikri, Muhammad Faisal, Muhammad Syukri. Itu nih maksud Pak Edis tadi. Begitu Pak. Tetapi di luar konteksnya itu tidak ada nama itu di dalam keluarga yang sudah dipakai oleh budaya ataupun ibaratnya daerahnya begitu. Nyambung Pak? Iya, tapi kan memang kenyataannya dari keturunan Zakaria ada yang namanya Yohanes tadi. Pembuktiannya kan ada melalui nasab. Ya kan Mak Edis? Ya. Ada kan? Ya makanya ditanya kalau ada. Tadi Yohanes, bapaknya Zakaria, tidak boleh namanya Zakaria Yohanes, tidak boleh, tetap Yohanes, kan udah beda. Cek, suara saya kedengeran teman-teman? Suara saya kedengeran teman-teman? Iya, dengar. Mohon maaf Bang Tambah, nampaknya Bang Tambah juga tidak paham maksud saya. Mohon maaf Bang Tambah ya, aku turunkan sebentar Bang Tambah ya. Oke. Bukan begitu maksudnya Bang Tambah, bukan begitu. Mohon maaf Bang Tambah, aku turunkan dulu. Kalau Ya seperti Kicoy, coba Kicoy coba jelaskan Kicoy. Ya. Halo, selamat malam. Selamat malam. Ya, silakan Bang. Bang Sabil, pertama-tama kita mau fokus ke kata yang kami belum pernah memberikan nama ini sebelumnya. Oke? Belum pernah memberikan nama. Kita ambil contoh satu analogi Bang. Aku kasih contoh, abang pernah makan bakso? Nah, hari ini kita makan bakso di warung A. Rasanya begini. Hari besok ya kita makan bakso di warung B. Rasanya begini. Hari besoknya kita makan bakso di warung C. Barulah Bang ngomong, aku belum pernah merasakan yang seperti ini sebelumnya. Poinnya, abang pernah makan bakso, tetapi rasanya yang ini belum pernah sebelumnya. Jadi kalau kita balikkan ke nama tadi, seakan dia udah pernah memberikan nama ini. Tetapi untuk yang Yohanes, nama ini berbeda, begitu Bang. Jadi analoginya itu, seakan malaikat ini sering memberi nama, tetapi kali ini itu berbeda gitu loh. Kayak berbeda lah dari sebelum-sebelumnya gitu. Gitu Bang. Ya, Bang Kicoy nangkep
sangat paham dengan yang saya maksud. Jadi Sabil gini loh Sabil. Kalau ada orang ngomong gini, saya belum pernah ngasih nama seperti ini sebelumnya. Artinya orang tersebut itu pernah ngasih nama dia itu. Saya Paham belum nggak? tunggu dulu. Saya belum pernah mengasih nama ini sebelumnya kan? Iya, berarti dia itu sebelumnya pernah ngasih nama tapi nggak kayak gini gitu loh. Iya betul kayak gitu. Iya, makanya pertanyaan saya, siapa orangnya yang tadinya dikasih nama kayak bukan seperti itu tuh siapa? Kan saya dibilang yang pertama tadi si Doni namanya kan? Enggak, langsung real aja, langsung real. Siapa orang yang dikasih nama oleh sosok kami ini? Siapa? Allah memberikan nama Adam. Oke, sebentar, Adam, sebentar, Adam. Namanya Yohanes. Sebentar, pelan-pelan, ku catat. Allah memberikan nama siapa? Adam. Jelas? Adam. Nah, Oke. sudah itu para nabi lah, barulah Yohanes terakhir. Oke, sebentar. Kuturuti maumu ya, walaupun nggak ada di sini Allah ngasih nama ya. Kuturuti Idris, terus siapa lagi? Siapa lagi? Ibrahim, pokoknya gitulah. Para nabi. Ibrahim. Oke, Ibrahim. Kutanya sama kau, siapa di antara para nabi-nabi itu yang pernah kembar? Bukan masalah kan ini belum pernah dikasih nama sebelumnya. Ibrahim juga nggak pernah, Peyang. Ibrahim juga nggak pernah seperti itu sebelumnya. Nuh juga nggak pernah seperti itu. Idris juga nggak pernah seperti itu. Satu pun nggak ada yang kembar di situ. Kok Iya, kenapa terus sekarang dibilangin nggak pernah seperti ini sebelumnya? Kau paham nggak yang seperti ini sebelumnya? Artinya sebelum-sebelumnya udah ada yang pernah sama. Paham nggak sih kamu? Aku tidak memberikan nama ini pernah memberikan nama ini sebelumnya. Kan belum pernah ada nama sebelumnya itu. Oke, kalau begitu itu juga berlaku nggak untuk Ibrahim? Kan tidak mesti harus kembar Bang Edis. Nama yang nggak ada tuh nggak mesti harus kembar. Buset, berarti itu berlaku nggak untuk Ibrahim? Itu kan penjelasan tentang. Enggak, saya tanya dulu kamu, dengarkan. Dengarkan. Waktu itu Adam diberi nama, walaupun kau kuturutilah maumu. Idris juga dikasih nama sama Allah. Nuh juga nama yang dikasih Allah. Ibrahim juga. Coba sebutkan di antara satu pun dari nama-nama yang kau sebutkan itu yang seperti sebelumnya. Sebutkan satu. Ini bicara tentang Yohanes tadi, bukan yang Bang Kicoy, bisa bantu saya Bang Kicoy, gimana jelasin nama dia ini? Sakit kepala aku Bang Kicoy. Ini bicara tentang Yohanes, bukan bicara sama, tentang Pak. Idris. Gini, Mana? abang, dengar. Kita sulit nih nangkap jelasin ke abang nih. Cuman pada intinya begini bang, betul yang kata Bang Edis, karena dia berpatok pada kata belum pernah memberi nama ini sebelumnya. Berarti kita nggak usah jauh-jauh bang. Nama ini itu baru satu kali ini yang dikasih bang. Selebihnya itu misalnya gelas ya gelas gitu. Tapi baru kali ini cangkir gitu bang. Berarti arti kata baru kali ini itu baru pertama kalinya. Yang sebelum-sebelumnya itu adalah hal yang sama gitu loh bang. Nah, abang itu memaksakan kembar itu yang kok jadi masalah. memaksakan? Kalau dengarkan Sabil. Kalau memang Sabil, dengarkan Sabil. Kalau memang orang yang bernama Yahya itu belum pernah sebelumnya, itu berlaku nggak untuk Idris, untuk Nuh, untuk Ibrahim? Berlaku nggak itu? Ini kan berbicara tentang. Enggak, sebentar. Berlaku nggak itu untuk Idris juga? Ya nggak berlaku karena. Oke, sekarang saya tanya sama kamu. Sebutkan nama Idris sebelum Idris. Sebutkan. Siapa nabi yang bernama Idris sebelum Idris? Siapa? Dengar dulu. Enggak usah dengarkan. Siapa namanya yang sebelum Idris juga? Siapa? Ya nggak ada, memang nggak kembar namanya. Berarti ini kami ini setiap ngomong belum pernah seperti itu sebelumnya. Waktu ngomong Idris belum pernah seperti itu sebelumnya. Waktu ngomong Nuh belum pernah seperti itu sebelumnya. Waktu ngomong Ibrahim belum pernah sebelumnya. Gitu tiap hari gitu ngomongnya. Ini bukan untuk nabi yang lain. Ini untuk nabi Waduh, intinya itu Sabil. Sabil. Dengarkan. Mulai sekarang berpikir nih. Mulai sekarang nih. Kutunjukkan sama kau nih. Iya. Nih, dengarkan. Ini dulu dengarkan ini. Nih. Sekarang kau ku ajak berpikir untuk memikirkan ini nih. Ini ku tampilkan sama kau ya, nih. Kata mereka kepadanya, tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian. Perhatikan itu.
Ya, Coba kau berpikir. Sadar nggak kau? Atau pernah nggak kau berpikir nakal bahwa yang ditulis di Quranmu itu ingin cerita kayak gini tapi salah ngomong? Pernah nggak kau berpikir nakal seperti itu? nggak ada kepikiran soal yang berkata itu manusia. Jelaskan Bang Kicoy. Ini agak berat nih orang ini. Kayaknya berkelit dia Bang Kicoy. Saya betul-betul apa ya memikirkan itu. Nggak kayak gitu cara berpikir. Bang, gini Bang Sabil. Ya. Abang berapa bersaudara dalam keluarga? 11 orang. Coba. Nah, coba gini. Nama kami berbeda-beda itu. Dari anak yang pertama namanya Sabil sampai yang ke-10. Tapi yang ke-11-nya digantinya jadi misalnya Bilal gitu. Baru ibu abang bilang kami nggak pernah ngomong memberi nama seperti ini sebelumnya karena diantara saudaranya nggak ada yang namanya Bilal gitu karena Sabil semua gitu loh Bang. Paham nggak sih? Nah, berarti abang itu yang berbeda gitu loh. Iya, karena sebelumnya gitu itu loh sama Sabil. semua gitu. Sebelumnya itu namamu sama, namanya Bilal, terus Bilal lagi, terus Bilal lagi. Nah, yang kali ini yang belum pernah seperti sebelumnya. Seandainya namanya itu udah beda-beda, nama anak pertama Adam, anak kedua Idris, anak ketiga, berarti kata-kata itu nggak ada gunanya, mubazir. Tahu kamu mubazir? Yang nggak ada gunanya itu sama seluruh Sabil sampai 1 sampai 11 itu sama nama. Dengarkan. Ketika namanya Sabil dengarkan. Ketika namanya itu udah beda-beda, maka kata-kata nama yang seperti ini sebelumnya itu nggak ada gunanya karena sebelumnya juga memang beda-beda kok. Gini Bang, ini bapak saya udah lah, kau masih ngeles aja, kau udah nangkep kau itu, masih aja kau tipu dirimu sendiri. Betul, saya nggak nangkep itu. Masih belum nangkep dia Bang Kicoy. Aku tanya Bang Kicoy, menurut Bang Kicoy dia pura-pura nggak nangkep atau nangkep Bang Kicoy? Gimana mau nangkep gitu? Kalau kulihat dia merasa pinter tapi jauh dari harapan gitu loh Bang. Gini, realnya gitu. Apakah ada orang tua Bang, jauh abang nangkapnya Bang. Coba dari yang pelan dulu Bang. Kita pelan-pelan dulu aja nangkapnya. Kita buktikan kata-perkatanya. Kalau ada kata-kata kami tidak pernah memberikan nama ini sebelumnya. Kalau memang dari awal beda, dia nggak akan ngomong gitu karena dia beda-beda semua namanya. Buat apa coba dia ngomong gitu? Bang, tapi kalau karena hari demi hari itu namanya sama, baru dia bilang kita gantilah namanya biar beda gitu Bang maksudnya Bang. Jadi untuk kasus Yohanes ini dia itu betul yang kata Bang Edis itu. Ini adalah pembedaan suatu ketika ini gitu. Gini, masalahnya di nasab Zakaria itu ada yang namanya Yonan, iya kan? Ini orang lari kemana-mana. Ada nasabnya kan itu dibilang. Kalau para nabi nggak ada namanya Yohanes. Kalau dari keluarganya ada. Gimana sih? Kecuali nggak ada dari keluarganya. Kau ini kenapa sih nggak nangkep Bilal yang dimaksudkan ini Bilal? Atau kau pura-pura nggak nangkep Bilal? Cobalah jujur dulu kau. Nggak ada yang kayak gitu logikanya. Mana ada yang kayak gitu? Pikirin aja lah gitu kan. Seorang tua punya anak 5, 1 sampai 4 dikasih nama yang sama. Kan aneh itu. Iya justru itu makanya saya bilang ayatmu itu aneh. Karena dikatakan belum pernah yang seperti itu sebelumnya. Berarti sebelum-belumnya itu kembar logikanya. Sebelum-belumnya itu para nabi saya bilang nggak ada yang namanya Yohanes Yahya. Aduh. Oke Bang, teman-teman, Bang Edis, selamat malam Bang. Aku lempar handuk Bang. Turun dulu aja lah. Lempar handuk dia. Aku tuh dengar dari bawah. Oke, Bang Kicoy, makasih Bang Kicoy atas bantuannya. Ternyata ada orang Kristen yang paham lah. Makasih Bang Kicoy ya, makasih Bang. Itu Sabil, dia aja sampai lempar handuk loh. Bayangkan teman-teman saya, Bang Kicoy dia langsung nyerah, dia lempar handuk. Bayangkan saya kayak gini, harus berjuang ngadepin yang kayak gini, coba. Kayak mana saya coba nasib saya. Makanya bentar lagi saya ada pasir, guling-guling saya di pasir itu. Iya. Karena ngadepin yang kayak gini terus tiap hari. Lama-lama saya bisa gila lama-lama kayak gini. Memaksakan orang namanya yang sama, satu keluarga. Ya nggak kayak gitu. Kecuali nggak ada dari keluarga Zakaria itu yang namanya Yonan tadi. Buktinya ada.
Sabil, Ah. dengarkan Sabil. Bukan kaulah mudah-mudahan yang ini. Yang nonton lah mudah-mudahan ngerti. Ya udah. Gak apa-apa. Iya, Kalau udah sulit, capek, sulit udah loh dulu. kamu bukan capek gini loh. Ya capek sih capek. Cuman yang ku pengen kau jujur itu sebenarnya kau nangkep pura-pura nggak nangkep atau gimana sih? Memang nggak kayak gitu pola pikir itu. Iya kan memang kayak Coba nggak aku kayak tanya gitu. lah dulu sama Bang Loren. Bang Loren. Halo Bang. Halo, Iya, Kristen Bang. Kristen. Iya, nangkep nggak Bang yang sedang kita obrolin? Ya, kalau boleh saya mungkin kasih pendapat. Silakan Bang. Silakan Bang. Kita sama dengan Bang Edis. Oke. Katakanlah saya dari keluarga saya satu nenek atau satu kakek gitu. Memang ini udah bersaudara banyak kita ini. Nenek saya juga udah ada beberapa dan keturunannya kita semua sama-sama kenal. Nah, kemudian lahirlah anak si Zakaria tadi. Itu tadi namanya ada si A, si B, si C, si D. Kemudian mau saya taruh nama si A. Oh, itu udah sama dengan si Anu. Tidak harus ada kembar nama berdua. Menurut saya ya. Kemudian mau saya taruh si C. Oh, udah ada anak si Anu. Ada nama si C. Nah kemudian saya berpikir si Zakaria, oh saya bikin aja lah si X. Artinya nama X tidak ada yang sama dengan nama-nama kami yang satu keturunan. Itu yang menurut pendapat saya Pak Edis. Gak gitu. Nah, artinya Oke, sebentar Bang Loren. Mungkin Bang Loren kurang nyimak. Kuturunkan dulu Bang Loren ya. Mohon maaf ya Bang Loren ya. Mohon maaf Bang. Mohon maaf Bang. Mohon maaf Bang. Ternyata teman-teman memang ini nggak seperkara ini teman-teman. Emang teman-teman ada kayak teman-teman yang bisa membahasakan dengan bahasa sederhana teman-teman? Tolong satu aja teman-teman. Satu aja teman-teman. Ini kayaknya Bang Sarah. Coba Bang Sarah. Silakan naik Bang Sarah. Shalom. Ya, shalom Bang. Silakan Bang. Semoga Bang dapat rumus jitu ini supaya si Sabil ini agak warasan dikit. Silakan Bang Sarah. Ini Bang, bulan Agustus Bang ya. Bulan 5 kemarin Bang, aku kasih hadiah sama anakku itu pulpen. Bulan 6 aku kasih pulpen lagi Bang. Bulan 7 aku kasih pulpen. Nah bulan 8 ini aku bedakan Bang. Tidak aku samakan yang sebelumnya Bang. Jadi aku kasih buku. Mantap. Nangkep ini Bang Sarah ini nangkep. Silakan lanjut Bang. Jadi dari bahasanya pun Bang, sebelumnya. Jadi sebelumnya itu berarti udah ada sebelumnya sesuatu. Dari kata bahasa Indonesia ya Bang, sebelumnya. Jadi sebelumnya itu berarti kita udah pernah kita kasih sebelumnya itu sesuatu. Yang tapi dalam hal yang sama. Jadi di suatu waktu kita kasih lagi tapi dalam hal yang berbeda. Gitu Bang, menurut aku Bang. Ya, jadi gini loh Sabil. Bil. Ya, Sabil, kalau kamu kemarin pernah ngasih nama anakmu itu Riko. Atau gini aja lah, kamu itu pekerjaan kamu adalah tukang kasih nama anak orang. Oke. Atau tukang kasih nama bayi. Ya. Pekerjaanmu adalah tukang kasih nama bayi. Oke? Oke. Bayi pertama kau berilah nama Adam. Ya. Bayi kedua kau berilah nama Idris. Ya. Bayi ketiga kau berilah nama Nuh. Bayi keempat kau berilah nama Ibrahim. Ya. Terus bayi kelima, bisa nggak kau bilang begini? Untuk bayi kelima ini akan kuberikan nama yang sebelumnya belum pernah kuberikan nama kepadanya. Kau beri nama dia Yohanes. Betul, kalimatmu itu betul. Iya. Tapi masalahnya kalimatmu itu harusnya terterap juga untuk Ibrahim, terterap juga untuk Nuh, terterap juga untuk Idris, terterap juga untuk Adam. Bang, karena Bang, bapaknya Ibrahim nggak menamakan dirinya sebagai yang apa versi Islam kan ada. Enggak, sebentar, enggak, jangan kemana-mana, jangan dengarkan. Dengarkan dulu.
Kalau dia ngomong begini, hari ini ku beri nama ini yang belum pernah seperti sebelumnya. Oke? Ya. Nah, kenapa dia harus perlu ngomong gitu? Karena sebelum-sebelumnya juga nggak pernah seperti sebelumnya. Idris nggak seperti sebelumnya, karena sebelum Idris Adam, Nuh juga nggak seperti sebelumnya. Kenapa kok pada Yahya ini kok ngomong gitu? Kuulangi satu kali lagi bang, pelan-pelan ya. Nih, ku besarkan aja lah layarku lah. Nih, biar kau ngerti nih. Ku harus bersabar ini teman-teman ya. Biar kau ngerti nih ya. Bentar. Ibrahim tadi nggak memberikan namanya anaknya tuh Ibrahim lagi kan? Ishak. Dengarkan. Sabar, dengarkan, Itu. sabar. Kalau yang sama mungkin ditegur juga. Sebentar. Ini kan nggak sama. Suaraku kedengeran nggak? Kedengeran suaraku? Kedengeran nggak suaraku teman-teman? Kedengaran abang, kedengaran. Oke, nih ya. Nih. Perhatikan. Pekerjaanmu adalah tukang memberi nama orang. Sudah? Ya. Nah, pertama kau kasih nama Adam. Sudah? Kedua kau kasih nama Idris. Ya. Ketiga kau kasih nama Nuh. Nah, pertanyaanku, nama Nuh ini seperti nama sebelum-sebelumnya enggak? Tidak. Tidak. Artinya nama Nuh ini bisa nggak ku bilang nama Nuh ini aku kasih nama kau enggak seperti sebelumnya? Bisa nggak dia bilang begitu? Gini Bang Idris. Dengarkan dulu. Ya, Bisa nggak ku bilang bahwa Nuh ini ku beri nama kau yang tidak seperti sebelumnya? Bisa nggak? Ya nggak bisa. Berarti nama di sini tuh harus kembar. Di sini Adam, di sini juga Adam, baru bisa berlaku kayak begitu. Kalau semuanya beda-beda, maka percuma ayat itu dibilangin nih. Di sini Yohanes ya, Yahya ya. Nih. Hari ini ku kasih nama yang tidak seperti sebelumnya. Loh, bukankah sebelum-sebelumnya juga tidak satu sama lain juga berbeda? Nggak ada teguran itu Bang Edis karena bapaknya Ibrahim tidak menamakan diri seperti namanya. Itu. Ini kan ada teguran karena Zakaria. Ada teguran apa? Coba Bang Sarah gimana maksudnya? Maksudnya dia ini apa? Nggak ada teguran gimana maksudnya? Kan ditegur tadi itu kan. Jangan apa kan yang sebelumnya ada nama kan yang di Alkitab katakan kan nama itu udah ada Zakaria. Jangan dikasih nama itu lagi. Udah kalau Nah gini, ini bang ya, bang Ini menuju ke para nabi. Bang Sabil. Ya. Bang Sabil. Gini Bang Sabil, selama 5 tahun ini Bang, setiap Lebaran Abang kasih hadiah sama orang tua gitu ya, sama keluarga. Contohnya Abang kasihlah baju, ya. Ya. Nah, di tahun 2024 ini atau tahun 2025 besok, Abang nggak ngasih lagi baju. Ya. Abang tukar dengan entah apalah jenis barang lain atau kalung. Kalung, ya kan? Ya. Nah, berarti selama beberapa tahun kemarin Abang terus kasih baju. Jadi ada bahasa di situ sebelumnya, sebelum tahun 2024 ini Abang udah ngasih beberapa kali sama orang tua baju terus. Jadi di tahun 2025 ini ke depan, jadi Abang ubah hadiah itu. Jadi ada kata bahasa itu sebelumnya itu pernah memberi hadiah yang sama. Jadi di tahun 2025 Abang nggak ngasih lagi baju. Iya. Jadi beda dari tahun kemarin. Jadi kan Abang pahami dulu nama kalimatnya sebelumnya. Kami memberi sebelumnya. Berarti contohnya gini Bang. Abang punya saudara berdua atau bertiga. Ini kan kami ini kan menandakan bahwa kita ada beberapa. Iya. Nah, gini Bang. Abang pahami dulu ya. Abang kalau itu bersaudara 11 orang. Jadi 11 orang ini setiap lebaran Abang kasih hadiah sama orang tua baju terus selama 5 tahun. Nah, di tahun 2025 Abang komunikasi nih sama saudara Abang.
Weh, saudara-saudaraku, kita nggak usah lagi ngasih baju ya. Kita bedakan dari tahun kemarin. Berarti kenapa Abang bilang begitu? Karena tahun-tahun kemarin sebelumnya, Abang udah ngasih yang namanya baju terus. Ya. Nah, itu dia Bang. Berarti sebelumnya itu kan kata sebelumnya itu yang Abang pahami sebelumnya. Sebenarnya kata yang namanya sebelumnya. Berarti sebelumnya ini menandakan bahwa kejadian tahun lalu itu ada sebuah kejadian atau sebuah sesuatu Yang sama. kita kasih gitu Bang. Coba saya mau menjelaskan dari Bang Payin. Payin Muslim Bang atau Kristen? Kristen. Ya, silakan Bang Payin. Mudah-mudahan dia agak inilah otaknya. Silakan Bang Payin. Ya, saya kasih contoh sederhana aja Bang ya. Ibaratnya saya seorang bapak dan Bang Sabil ini sebagai abang saya. Ya. Terus saya kasih kepercayaan sama Bang Sabil itu ini untuk kasih nama buat anak saya. Nah, lahirnya anak pertama saya, Bang Sabil kasih nama Cristiano Ronaldo misalnya. Ya. Dan pada saat anak saya lahir itu, Bang Sabil ngomong sama anak pertama, nama lo yang gue kasih Cristiano Ronaldo ya, saya yang kasih. Nah, pada saat lahir anak kedua, Christian Gabriel, dan tetap abang yang ngasih nama. Terus Bang Sabil ngomong sama anak kedua, itu yang kasih nama Christian Gabriel itu saya ya, pamannya gitu. Dan datang anak ketiga, lahir anak ketiga, tetap yang saya percaya kasih nama untuk anak ketiga Bang Sabil. Terus Bang Sabil ngomong sama anak ketiga saya, nama lo Idri ya, Idri. Ibaratnya Idri itu nggak ada nama Idri sebelum yang saya kasih. Sebelumnya Cristiano Ronaldo sama Cristiano Gabriel. Kalau kayak gitu kayaknya dia nambah pusing itu. Jadi Bang Sabil ini orang yang saya percaya sebagai abang saya, yang saya percaya untuk kasih nama untuk anak-anak saya. Anak pertama dan anak kedua namanya sama, dan anak ketiga itu pada saat lahir anak ketiga saya, abang langsung ngomong sama anak ketiga saya, ini saya kasih nama sebelum beda dari anak yang pertama sama yang gini kedua, aja lah. gitu. Oke, teman-teman Bang Payin, Bang Sahara, makasih banyak sudah naik ke sini Bang. Biar coba pasrahkan sama aku aja Bang ya. Oke Bang. Oke. Tuhan Yesus berkati Bang ya. Amin. Mohon maaf Bang ya, aku turunkan dulu Bang biar ini. Nampaknya si Sabil malah makin pusing nanti Bang. Oke Bil, ku anu aja lah Bil sama kau Bil nih ya. Dengarkan Bil ya. Nih Bil. Pekerjaanmu adalah tukang memberi nama orang. Ingat, pekerjaanmu adalah tukang memberi nama orang. Pertama, kau kasih nama lah dia Tono. Sudah? Ya. Sudah? Kedua, kau kasih nama Tono lagi. Nggak bisa kayak gitu Bang, nama itu. Sebentar, dengarkan dulu, sampai selesai, dengarkan. Ketiga, kau kasih nama Tono lagi. Masuk akal nggak sekarang ku bilang, kali ini ku beri kau nama yang belum pernah seperti itu sebelumnya. Masuk akal nggak ini? Yahya ini menjadi. Masuk akal nggak? Itu masuk akal karena masuk akal. Dengarkan. Masuk akal kan? Iya. Nah sekarang kalau misalnya ini ku ganti nih. Ini Tono, terus Budi, terus ini Joko. Hapus tononnya itu, tononya itu, biar nggak apa. Nah, anak pertama Tono, terus Budi. Oke? Terus Joko. Ya. Nah, terus ku bilang kali ini ku beri nama kau yang tidak seperti sebelumnya. Iya. Masuk akal nggak kalimat ini? Iya masuk akal lah. Masuk akalnya di mana? Bang, kan saya bilang kan itu tujuannya ke para nabi Bang. Aduh, kau ini gimana sih? Aku ngomong gini, kali ini ku beri kau nama yang belum pernah seperti sebelumnya. Iya, Ngapain dia ngomong gitu? Yang untuk mempertegas bisa jadi kan? Mempertegas pernyataan. Kau ngomong gini, kau ngomong bahwa belum pernah sebelumnya, artinya sebelumnya pernah nggak? Ya nggak ada nama Yahya itu sebelumnya emang. Enggak, berarti kalau belum pernah berarti sebelumnya pernah nggak? Nggak ada.
Kan memang nggak ada sebelumnya itu. Aduh, gimana Menjelaskan sih itu. caranya nih? Kan memang belum ada itu sebelumnya. Iya, artinya itu menjadi kata yang sia-sia loh, Sabil. Bang, Kalau dikasih tahu yang belum pernah seperti itu sebelumnya, karena memang sebelumnya juga beda-beda, ngapain? abang tahu nggak kalimat mempertegas? Walaupun itu udah tahu, tapi dia pertegas meyakinkan. Aduh, gimana cara jelasin kamu ini ya? Nah, untuk meyakinkan lagi kan banyak yang kayak gitu tuh. Gitu bang, udah kalau capek istirahat kita ya. Gak apa-apa, PR untuk abang itu. Ya. Aduh. Gitu, itu catatan saya tadi itu untuk mempertegas nggak ada masalahnya kan. Kita udah tahu tuh rampok itu ditangkap, dipertegas oleh polisi, kan nggak ada masalah juga kan. Kayak gitu bang. Cobalah, aku naikkan ini, ada yang naik ini. Coba, siapa tahu dia bisa menjelaskan kepada Sabil ini. Ya, silakan semut merah. Gimana tadi, Bang? Halo Bang Sabil, dari Ya. tadi susah amat Bang Sabil nyimak ya. Apa bang? Coba. Coba Bang Edis, Gaya bahasa muda ya. coba tunjukin dulu Bang Edis tadi ayatnya itu, biar Bang Sabil ini saya tatar dulu di sini. Ini ilmunya Bang Edis ini udah capek-capek dia, udah 24 jam dia mikirin ini, bahas topik ini, tapi nggak nyambung juga sama Bang Sabil. Oke, Bang Sabil coba ralat dulu itu kalimatnya. Kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya. Dari kosakatanya itu Bang Sabil, pernah nggak Bang Sabil belajar bahasa Indonesia? Kalau misalnya kita ambil lawan kata dari kami belum pernah, itu lawan katanya apa Bang Sabil? Belum pernah ya pernah lah. Pernah. Iya. Kami sudah pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya, begitu toh? Iya. Nah, itu lawan katanya. Jadi kalau contoh nih, seperti tadi yang sudah dijabarkan oleh Bang Edis. Contoh nih, kita buat aja dulu dari versi Batak ya. Abang pernah nggak ketemu seorang Medan gitu? Nah, ngapain tuh? Orang Medan itu pasti punya marga toh? Ya. Contoh, saya nih, misalkan saya punya usaha lah dulu, nggak usah ke marga. Saya punya usaha Dinamo Cas Baterai, ya toh? Jadi saya punya usahanya ada 4 usaha nih, semuanya sama. Dinamo Cas Baterai. Nah, tiba-tiba di usaha yang baru yang mau saya rintis, saya minta sama yang tadinya saya mintain nama, yang itu kan nama yang tadi itu saya mintain sama orang tua lah, contoh nih. Usaha tadi kan, bukan nama. Usaha Dinamo Cas Baterai tadi itu, namanya itu Regar Dinamo Cas Baterai lah, contoh ya, Regar Dinamo Cas Baterai ya toh. Nah, terus di usaha yang keempat tadi, yang terakhir tadi, saya minta sama bapak saya. Nah, saya kasih itu nama, kita ganti aja jadi Tambal Ban. Nah, yang kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya katanya. Nalar nggak sampai di situ Bang Sabil? Harusnya nalar dia. Harusnya nalar harusnya. Nggak kayak gitu, karena realnya kan nama anak itu berbeda-beda bang. Bang, saya tadi udah uraikan loh sedetail itu loh. Tadinya bapak saya ngasih nama usaha itu Regar Dinamo Cas Baterai. Ya. Tiba-tiba di usaha yang terakhir bapak saya ganti namanya, Tambal Ban. Nah terus masalahnya? Kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya. Pasti dong dia bilang seperti itu kan, karena dari tadinya dia kasih Regar Dinamo Cas Baterai semua usahanya. Ya. Terus? Nah giliran di yang terakhir dia kasih Tambal Ban. Nah ini nyambung nggak ke kalimat yang disampaikan Bang Edis itu? Iya, artinya bahwa kami belum pernah lo ngasih nama usaha yang kayak gini. Itu jadi kalimatnya jadi dimengerti. Karena gitu abang memaksakan sama kembar itu. Loh, karena ada kata-kata kami belum pernah sebelumnya. Iya, itu kata kuncinya. Kalau saya nggak maksain kembar anak itu namanya. Bukan maksain bang, ini dari kalimatnya loh. Akhir itu mempertegas. Bukan abangnya yang disuruh maksain.
Bukan abangnya yang disuruh maksain. Ini kan dari kalimat. Kita nggak maksain abang untuk maksain nama itu tersebut harus itu. Dari kalimatnya ini, penjabaran tujuan kalimatnya ini kan memang seperti itu, Bang Sabil. Dengan real apalah manusia aja. Sabil, intinya itu gini aja loh Sabil, biar kita nggak capek-capek Sabil. Ini dulu, kau harus merujuk kepada naskah yang asli dulu nih loh Sabil. Masa harus 2 kali nih loh? Ya nanti Ini loh, aslinya itu kayak gini Sabil. Kata mereka kepadanya, tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian. Iya. Ya, Coba betul. gini aja, coba kau kritik dulu ayat ini, di mana salahnya ayat ini coba. Ya kalau nggak ada nama yang demikian memang betul kan? Tapi kalau yang harus sama itu nama-namanya itu nggak betul. Pemberian nama tadi. Gak nangkep juga nih orang nih. Iya kan? Aduh, Semua namanya. Enggak. Itu yang dikritik itu. Berbeda-beda namanya di antara keluarga itu kan. Mempertes Bang Sabil, nggak ada yang sama kalau namanya dengan nama kamu. Kan nggak ada salahnya. Coba klarifikasi dari Bang Sabil dulu tentang ayat tadi itu. Seperti apa coba? Saya ingin tahu dulu. Ya kalau runutan katanya memang seperti itu. Pas itu kalau runutan katanya kan. Nggak ada yang sama. coba tampil dulu lah satu orang lah. Sabil, kau gantian dulu lah Sabil. Ya. Oke, kau bikin sakit kepala ke orangnya soalnya. Ya, besok lagi ya. Ya ini ada Abdul Ghani nih. Abdul Halim. Halo Bang. Yang tadi Bang, yang tadi baterai habis, maaf ya Bang. Ini yang tadi juga Iya ya Bang. Ini enggak Bang, kita bicara tentang Sampai jam apa? berapa nih Bang? Wih luar biasa, nggak capek-capek. Ya, mau gimana lagi Bang? Kapan kita baru ngeh di Bang? Gini Bang Apa tuh, Abdul Halim. Gini Bang. Eh. Ini Ah. Injil Lukas berbicara mengenai tentang malaikat Gabriel yang datang kepada Zakaria. Dia memberitahukan, ku bacakan aja lah Bang ya, biar nggak lama-lama Bang ya nih Bang. Ini versi aslinya Bang. Ini versi asli yang diduga keras. Nanti kitab Abang tiru-tiru tapi dengan keliru. Saya harus klarifikasi dulu. Kitab kami niru-niru di situ. Iya. Nanti kita buktikan Bang. Oke. Perhatikan Bang ya. Nih, ku bacakan Injil Yohanes pasal yang pertama. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabeth. Iya. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan namanya hidup. siapa Bang? Gimana? Sepupu Elisabeth namanya siapa? Sebentar Bang, kita fokus dulu Bang, jangan kemana-mana dulu ya, fokus dulu ya. Iya, oke. Namanya adalah Elisabeth. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak punya anak, sebab Elisabeth mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan itu. Melihat hal itu, terkejutlah ia dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu." Saya persingkat aja bacanya. Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal itu akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau
untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak akan dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Saya persingkat. Ya. Saya persingkat. Setelah itu Zakaria bisu, ya. Nah, saya bacakan kelahirannya. Nah, ini yang tertera di layar. Perhatikan, tolong camkan ya. Kemudian genaplah bulannya bagi Elizabeth untuk bersalin, dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes," kata mereka kepadanya. Perhatikan yang saya bold ini, Bang. Ya, Bang. Kata mereka kepadanya, Bisa tidak dibesarin, Bang. ada. Maaf, Bang, bisa dibesarin? Nggak bisa, Bang. Ini udah mati kalau gini. Nggak apa-apa. Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian. Perhatikan, Bang, ya. Satu kali lagi perhatikan. Ya. Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian. Iya. Sudah nangkep? Oke. Tidak perlu saya ulangi lagi. Oke. Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya, nama apakah yang akan diberikan kepada anaknya itu. Ia meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes, dan mereka pun heran semuanya. Nah, dengarkan, Bang, ya. Ya. Tolong Abang paham dulu dengan apa yang baru saya bacakan. Kalau Abang nanti balik lagi ke sini, saya rasa saya udah habis harapan saya, Bang, ya. Loh, jangan gitulah, Bang. Saya baru masuk. Ya, karena ini udah berapa orang, Bang? Karena orang baru terus yang masuk, yang nonton pun juga sampai bosan gitu. Baik ya. Iya. Sekarang kita ke kitabnya Abang nih. Ya, Bang. Nah, di sini, Bang, di dalam kitabnya Abang ini, di dalam surat Maryam ayat yang ke-7, di sini dikatakan, "Wahai Zakaria, kami memberi kabar gembira kepadamu dengan seorang anak laki-laki namanya Yahya." Perhatikan ini, Bang. Yang kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya. Ya. Tuduhannya begini, Bang. Nah. Apakah kitabnya Abang ini melakukan peniruan tetapi salah? Menempatkan alurnya dan menempatkan diskusinya dari apa yang ada tertulis di dalam yang baru saya bacakan tadi. Oke. Coba salah atau tidak? Tentu tidak niru, Bang. Itu jawaban sementara. Baik. Artinya, kalau ini tidak melakukan peniruan, berarti sosok kami yang belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya, berarti dia pernah memberikan nama sebelumnya yang tidak seperti itu. Ya, pernah. Siapa? Banyak. Di mana? Seperti Nabi Yakub, Nabi Ismail. Siapa di antara mereka? Siapa di antara mereka yang salah satu di antaranya pernah seperti sebelumnya? Kalau pernah seperti nama Zakaria itu tidak pernah. Tidak ada yang serupa dengan nama Nabi Zakaria. Bukan. Tadi kan kutanya, gini, Bang. Tadi kan kutanya sama Abang bahwa sosok kami ini dia pernah memberikan nama sebelumnya, tapi tidak seperti ini. Ya. Siapa itu? Abang bilang Yakub, Ismail, begitu kan? Nah, di antara Yakub, Ismail dan lain-lain itu, siapa di antara mereka yang memiliki nama yang seperti itu sebelumnya? Tidak ada. Lalu untuk apa kalimat ini dikatakan yang tidak seperti itu sebelumnya? Oh, ini inti pertanyaannya, Bang. Enggak, Bu, inti pertanyaannya bukan itu sebenarnya. Inti pertanyaannya itu adalah, apakah Abang di sini mencium satu indikasi peniruan secara keliru? Oke, boleh saya jawab, Bang? Berarti saya simpulkan, pertama, tuduhan
mengenai Al-Quran mencimpak Bible, oke? Yang kedua, kenapa di situ bahasanya lam naja'al lahu min qablu samiyya? Tidak pernah diberikan nama sebelum itu, berarti nama Yakub juga tidak pernah diberi nama seperti itu. Tapi kenapa kok di sini disebutkan begitu ya? Iya. Berarti percuma aja dong, begitu kan? Oke. Pertama saya bilang masalah tuduhan apakah Al-Quran jiplak atau tidak, atau tentu tidak. Bukan, jangan ke situ lagi Bang. Gini, poinnya di sini. Di sini saya kan jawab dulu diberi yang pertanyaan pertama, Bang. Boleh saya kasih berapa menit? Iya, Pertanyaan ketika pertama kan- menyimpang saya luruskan dulu, Bang. Iya. Fokus aja ke sini kata-kata yang belum pernah seperti itu sebelumnya. Coba. Nah, bentar, kita jawab yang pertama, Bang. Tuduhan apakah mencimplak, meniru Al-Quran tapi keliru. Ya. Boleh, Bang, saya jawab itu dulu. Iya, silakan. Nah, pertama, apakah itu meniru tapi keliru? Kalau meniru tentu tidak. Nah, dari redaksinya saja dari dua kitab ini jelas. Yang dari kitab Bukan Bang, begini Bang Abdul. Sedikit, bukan itu Bang Abdul. Mohon maaf Bang Abdul. Yang kutanyakan adalah dia mengatakan bahwa dia belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya. Sedangkan sebelum-sebelumnya juga nggak pernah salah satu yang seperti itu sebelumnya. Loh lah, gini saya jelaskan untuk masalah itu. Lalu fungsinya nama itu Ibrahim. dikatakan apa? Fungsinya itu diucapkan apa? Tahu makna Yahya? Di dalam Quran nggak ada makna Yahya, Bang. Nah, dalam Al-Quran kan tidak ada makna Yahya. Nama Ibrahim ada nggak makna dalam Al-Quran? Nggak ada juga, Bang. Kemudian Zakaria ada tidak? Nggak ada. Ada dua nama unik Nabi loh, Bang, yang di dalam Al-Quran itu Zakaria dan Yahya. Nama Yahya belum pernah diberikan kepada Nabi sebelumnya. Walaupun Oke, nama Ibrahim pernah diberikan kepada sebelumnya? Walaupun nama Ibrahim, Yakub dan seluruhnya juga belum pernah diberikan sebelumnya. Oke. Cuma dalam dua nama hal ini ada nama atau makna yang tak pernah diberikan kepada nabi sebelumnya. Oke, Zakaria maknanya apa? Nah, makna Zakaria itu sendiri tentunya makna nabi nama Bukan nabi Bang, Zakaria. saya enggak, bukan Bang, kita bukan bentar. bahas arti nama Bang. Yang saya maksudkan di sini adalah kata-kata kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya. Fungsinya Makanya itu berarti fungsinya itu mubazir dong kalau diberitahu namanya. apa? Seperti Fungsinya kita itu diberitahu apa? Nah, intinya Bang Yahya. Abang tahu Yahya ini saya jelaskan boleh Bang, berapa menit saya dikasih waktu untuk berbicara dulu, jangan dipotong. Bang, begini Bang Abdul, dengan segala hormat Bang ya. Boleh saya bicara dulu untuk menjawab. Bukan gini Bang, kita tidak Karena sedang membahas saya apa arti nama Yahya Bang. Bukan, Bang, ya, oke. Kita di sini tidak sedang membahas arti nama Yahya itu apa, arti nama Zakaria itu Bang, bukan. begini. Yang kita bahas di sini itu Bang, mengenai kenapa dia perlu ngomong itu, bahwa tidak pernah diberi nama sebelumnya itu. Kan poinnya di sini loh Bang, gini loh Bang, dengarkan Bang. Enggak, sebentar, poinnya itu ini loh Bang, nih Bang, dengarkan Bang, dengarkan. Di sini kalimatnya itu begini, kata mereka kepadanya, tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian. Ya. Jadi dulu-dulu nggak pernah ada nama seperti itu di antara sanak familymu, itu nggak pernah ada. Ya. Tapi di sini yang ngomong gitu itu bukan malaikat. Yang ngomong gitu itu warga masyarakat yang ngomong gitu. Bukan malaikat. Nah, di sini sudah persis, Bang. Dari situ sudah tidak persis antara Quran dengan itu. Makanya saya bilang apakah terjadi peniruan tapi keliru, nirunya keliru. Jelas. Ini jelas gini. Apakah perkataan orang lebih dipercaya daripada perkataan Tuhan? Bang, kita nggak bahas perkataan orang, Bang. Enggak, gini. Saya mau jawab tadi nggak bisa menjawab itu, makanya. Bukan, abang itu nggak nangkep yang saya maksudkan. Gini Bang, abang kan inti pertanyaannya percuma dong. Apa gunanya mubazir dong? Kalau seandainya memang kalau nama nabi sebelumnya juga belum pernah dibeli kepada sebelumnya. Iya, lagi pula begini loh Bang. Gini loh Bang, dengarkan Bang ya. Kenapa kok di Nabi Zakaria, Nabi Yahya dikatakan belum pernah diberi nama sebelumnya, padahal Nabi Ibrahim, Yakub dan selainnya juga belum pernah diberikan nama sebelumnya dengan nama yang sama seperti nama Ibrahim, begitu kan? Berarti mubazir dalam ayat ini. Boleh saya jelaskan Bang? Itu intinya kan? Bukan mubazir Bang, bukan mubazir. Yang ku maksudkan itu ini nggak logis, kalimat itu nggak logis gitu loh. Nah, Bang, aku ada nggak gini Bang, aku datang sama Abang ngomong gini, Abdul Halim, apa? Saya gembirain kamu dengan tungkriung yang sebelumnya saya nggak pernah ngasih nama seperti itu.
Coba maknanya itu bagi abang apa? Apa arti kalimat itu? Ya, makanya saya dari Gunanya tadi apa gunanya? Gini, menandakan. Ini saya berikan waktu untuk menjawab bang, biar nanti abang berikan 1 menit atau beberapa menit saya bisa menjawab tanpa abang potong, supaya nanti tidak keputus apa yang saya sampaikan bang. Karena memang kalau di awal, boleh bang? Silakan. Oke, kenapa diberikan Yahya? Padahal sebelumnya juga Nabi Ibrahim juga tidak pernah diberikan nama sebelumnya seperti Nabi Ibrahim. Setiap nabi itu punya nama dan namanya itu berkaitan dengan tujuan dia diutus pada masanya. Contohnya Nabi Zakaria. Nabi Zakaria matinya kenapa bang? Waduh, ternyata malah lari-lari bahasan kita ini bang. Sebentar. Oke Yahya, Nabi Yahya, langsung saya ke Nabi Yahya. Oke, Nabi Yahya, kenapa kok dikatakan belum pernah ada nabi atau belum pernah seorang pun yang punya nama Yahya? Karena memang tidak ada seorang pun yang punya nama seperti Yahya dan tujuannya sama seperti Yahya sebelum-sebelumnya. Begitu loh. Kalau masalah penamaan nabi, saya bisa bawa loh bang dalam kitab Bible itu. Bahwasanya ada beberapa nabi. Sebentar, Bang Alim. Dengarkan Bang Halim. Saya tidak bisa jawab lugas loh bang, karena bang motong dari begini bang. Karena coba saya kasih semut merah coba ngomong dulu bang. Silakan bang semut merah ngomong dulu bang. Silakan bang. Oke. Kemudian kenapa? Sebentar, biar semut merah coba bang. Saya udah ngerti bang, serius saya udah ngerti. Monitor bang Alim. Bang Alim, monitor dulu Bang Alim ya. Oh abang ini monitornya. Yang ditanyain Bang Edis tuh nggak usah liar bang, fungsi dari penyampaian kalimat yang disampaikan dalam Quran tadi itu. Oh fungsinya supaya membedakan tujuan mereka diutus. Sekarang dah bagaimana? Ya konon katanya adalah untuk membedakan. Filsafatnya kayak begini loh Bang Alim. Bukan filsafatnya kayak begini loh Bang. Kita membahas filsafat serius ini. Dengar. Dari penyampaian filsafat enggak ada urusannya dengan agama. Sekarang kita ngomong. Oke, saya jabarkan dulu Bang Alim ya. Itu tadi coba Bang Edis coba buka tadi ayatnya tadi itu biar saya bacain dulu sama Bang Alim nih. Biar Bang Alim saya bantu sedikit ini ya. Izin ya Bang Edis ya, izin ya. Silakan Bang. Oke, jadi yang dimaksud Bang Edis itu kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya. Coba dulu Bang Alim cari antonim dari kalimat tersebut. Kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya. Coba antonimnya apa Bang? Berarti pernah memberi nama sebelumnya. Nah, itu udah dapat. Nah, jadi maksud saya Bang Alim, berarti sebelumnya udah pernah ngasih nama tersebut toh? Udah pernah ngasih nama yang berbeda dari yang sekarang begitu toh? Nah, berarti sebelumnya udah pernah dikasih nama semua atau warna merah semua, tiba-tiba warna biru begitu toh? Memang Allah pernah memberikan nama sebelumnya. Sebelum Nabi Yahya juga pernah. Allah dulu Bang, kita nggak perlu hanya ngomong di sini dalam Al-Quran ini kasusnya Allah yang ngomong. Ini dari kalimatnya bukan, ini bang. Bukan Allah itu yang ngomong bang. Kalimatnya Bang. Nah kan ini perlu kaji lagi nih dalam ilmu tafsir ini. Abang nggak bisa nyimak kalimatnya apa gimana nih Bang? Iya maksudnya gini loh Bang, kita tuh harus berbicara kapasitas. Kalau abang bicara Bible, saya nggak akan terlalu jauh membacara atau dalam masalah Bible karena itu bukan ranah saya. Bukan, kita nggak perlu ngarang liar. Kita nggak perlu ngarang liar dulu. Kita kesampingkan dulu dogmanya. Kita ambil dulu kalimat ini Bang, biar abang ngerti kosakata kalimat ini tujuannya untuk apa begitu loh. Itu yang dimaksud Bang Edis. Nah, kosakata ini menunjuk, mengarah atau bermaksud seperti apa ya yang kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya. Berarti sebelumnya ya berarti nama-namanya itu kembar. Narasumbernya ini ngasih nama contoh Budi kembar terus gitu. Budi. Tiba-tiba yang ngasih nama ini balik arah nih, dia ganti menjadi Yahya. Nah begitu loh menurut kalimat ini loh Bang ya, kita nggak usah ngarang liar kemana-mana dulu. Makanya saya bilang kesampingkan dulu dogmanya Bang, biar kita fokus di sini. Ya sekarang begini,
Abang tidak akan bisa membawa narasi apa antonimnya, kemudian ini antonimnya berarti pernah memberikan nama yang sama seperti yang ini. Ya, kalau sama secara logis harusnya gitu, Bang Abdul. harusnya begitu. Begini loh Bang, dalam redaksi ini tidak ada sedikit pun sekarang logikanya. Nabi Zakaria punya sanak saudara berapa? Kan ke dalam kitab Bible tadi saya dengar bahwasanya karena tidak ada sanak saudaramu yang punya nama itu sebelumnya. Lah sanak saudaranya saya tanya, siapa saja namanya? Sanak saudara siapa? Zakaria. Sanak saudaranya nggak dituliskan di dalam Bible. Alah begini, di situ saja tidak dituliskan padahal katanya ini belum pernah loh. Emang di Quran dituliskan? Lah sini saya tanyakan dulu, saya selesaikan dulu narasi saya Bang. Lah sekarang saya tanya, sanak saudara Zakaria itu tidak banyak loh Bang. Bang, Oke, Zakaria, bentar, Bang, bentar. nggak sebentar, Boleh saya jawab? kita lari kemana-mana nih Bang, Nggak, Bang nggak Abdul. boleh. Anak Zakaria ada berapa Bang? Satu-satunya itu, Yahya itu, Cuma satu-satunya Yohanes itu. Iya. Iya. Ya. Terus siapa lagi yang mau dikasih nama? Ya makanya itu justru kalimat ini makanya aneh Bang, makanya saya bilang Makanya, Mbak, aneh. gini, biar saya jelaskan supaya ini kok ada son-son ketawa nih kalau dalam ini kurang bagus ini kayaknya son-son ketawa tuh dari yang nonton kah? Oke, lanjut. Nah, begini. Jadi begini, saya jelaskan karena saya ini untuk ngaji tafsir Quran juga saya sudah lama. Saya jelaskan begini. Boleh saya ngomong dulu jangan dipotong boleh ya Bang ya? Ya. Iya, masalahnya Abang itu nggak nangkep apa yang gini aja Bang. Bukan, Gini kalau atau Abang gini aja Bang. Gini aja Bang Abdul, kalau- biar kita persingkat gini aja. Coba Bang, Ya. apa yang saya maksudkan gitu coba. Ya karena Bang maksud menginginkan antonimnya berarti ada yang sama dong sebelumnya, ada nama-nama yang sama dong sebelumnya karena nama Yahya ini adalah satu-satunya nama begitu loh yang belum pernah diberikan sebelumnya. Ya, logikanya harus seperti itu kan? Bang, begini. Jangan terlalu Abang memaksakan logika Abang tersebut, memaksakan antonim. Kalau kita bawakan bahkan Bang di dalam Bible tadi, kalau kita Oke. paksakan antonim dalam Baik. antonim itu kena juga loh Bang. Oke, Lah, aku izin Bang Semut Merah aku turunkan dulu ya Bang ya. Abang tuh tapi monitornya tapi. Oke. Enggak, biar layarku biar kita bagi dua aja. Terima kasih Bang Semut Merah, makasih banyak Bang ya. Ini Biar gimana aku besarnya nih Bang? Ini gimana Baik. besarnya nih Bang? sebentar biar ku bikin dulu bandingannya Bang. Nanti kalau satu aja mungkin Abang nggak percaya nih. Ku bikin bukti bahwasanya ayat ini. Oke, Abang percaya nggak kalau ayat ini direvisi? Al-Quran tidak ada yang direvisi Bang. Baik. Kutunjukkan Bang ya, kutunjukkan. Baik, tadi Abang bilang Allah ya. Betul? Ya. Tadi Abang bilang yang datang kepada Zakaria itu adalah Allah, betul? Gini, boleh saya Sebentar. selesaikan dulu? Ya, sebentar, biar Oh, saya ini Ali Imran nih. Ini mau jebak saya nih. Innallaha yubasyiruka dengan Nabi Isa ini. Saya paham betul ini ayatnya. Nabi Isa. Ini kan yang Ali Imran kan? Gimana Bang yang makanya Abang denger dulu, Bang. Oh ya, siap. Maaf. Baik. Terlalu semangat ya, Bang. Baik. Bang, di dalam Ali Imran 39 Ya. ada sosok yang datang kepada Zakaria. Ya. Di dalam Maryam ayat 7 ada sosok yang datang kepada Zakaria. Nah, tadi Abang bilang sosok yang datang kepada Zakaria ini adalah Allah, betul? Bukan Allah memberikan kabar gembira. Iya, siapa dia yang datang kepada Zakaria ini siapa? Lah, kalau lafaznya inna nubasyiru yang berperan itu Allah dan malaikatnya. Kalau innallah yubasyiru itu yang malaikat Bukan Bang. menyampaikan. Bang, tolong Bang ya, Bang Abdul. Aku cuma tanya pertanyaan simpel. Siapakah yang datang kepada Zakaria? Bahasanya diganti Bang. Siapa yang memberikan kabar gembira? Bapak Ibu Saudara, kita sudah dengar bagaimana debat ini dan mari kita simak bersama dan juga mari kita memberikan komentar yang baik dan yang positif. Bapak Ibu Saudara, pada saat ini juga kita akan merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan untuk kita menjalani hari-hari ini dengan penuh sukacita dari Allah Roh Kudus. Mari kita mendengarkan firman Tuhan di dalam Lukas 17 ayat 11 sampai yang ke-19. Begini bunyi firman Tuhan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem,
Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkurlah di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidakkah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dalam kebenaran firman Tuhan ini kita melihat bahwa orang Samaria, orang yang dikucilkan oleh orang-orang Yahudi. Tapi kita melihat bahwa ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dalam penderitaannya, dalam penyakitnya, ketika Tuhan menyembuhkan dia, dia taat. Tuhan mengatakan kepada dia, pergi kepada imam. Ini menunjukkan suatu perintah bahwa harus pergi. Dan saat itu ketika dia pergi mengikuti apa yang Tuhan mau, dia seketika itu juga sembuh. Hal ini juga mengingatkan kita bahwa kita juga harus berbalik kepada Tuhan. Dalam setiap persoalan hidup kita, dalam setiap permasalahan hidup kita, kita harus kembali kepada Tuhan, kita harus melibatkan Tuhan. Ya, jangan kita mencari dukun atau mencari hal-hal yang lain supaya kita dianggap bahwa kita lebih hebat, ya. Dukun lebih hebat atau orang lain lebih hebat. Maka dari itu Bapak Ibu, mari beriman kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh dan beritakanlah firman Tuhan itu kepada siapa saja supaya mereka juga diberkati. Sekian saja firman Tuhan ini. Tuhan Yesus memberkati kita.